Kalian pernah nggak sih bikin rencana liburan bareng sahabat lu, tapi akhirnya gagal dan cuma jadi wacana? Udah bikin rencana matang-mateng, segala persiapan udah dipikirin, tapi akhirnya rencana itu nggak dieksekusi sama sekali. Dan kasus sebaliknya, saat kita nggak overthinking atau ngeribetin soal persiapan, malah bisa berangkat tanpa harus dibahas panjang lebar atau jadi ribet. Nah, di video ini aku mau bahas kenapa hal ini bisa terjadi. Kenapa perjalanan yang direncanakan seadanya kadang lebih mungkin untuk berhasil daripada perjalanan yang direncanakan terlalu detail dari awal. Jadi simpelnya, kenapa agenda liburan yang fleksibel selama perjalanan itu lebih sering berhasil dan kita juga merasa nggak terbebani oleh agenda itu sendiri? Well, hal ini baru aja terjadi ke aku dan teman-teman aku yang ide jalan-jalan ke Jogja kemarin. Jadi tiba-tiba salah satu temanku chat di grup yang intinya gini. Guys, ke Jogja yuk. Ajarin pesan tiket kereta sekalian. Sabtu Minggu gue libur kerja. Dan boom, jadilah kita bertiga pergi ke Jogja. Usut punya usut, ini nggak cuma terjadi pada pengalaman kita aja. Alias, udah ada penelitian yang bahas fenomena kenapa spontanitas dan rencana liburan ada hubungannya dengan perilaku turis saat liburan. Dalam penelitian pariwisata, ternyata perencanaan dan spontanitas emang nggak selalu berjalan sendiri-sendiri. Sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini, bre. Kalau kita ngomongin mana yang lebih berhasil, agenda terencana atau agenda spontan? Jawabannya ya tergantung. It's not that simple. Kita bedah sedikit masing-masing perilaku. Biasanya, pada agenda yang terencana, kita bikin rencana perjalanan atau itinerary yang disusun sesuai urutan dari yang umum lalu ke bagian yang lebih detail atau spesifik. Mulai dari tempat wisata, kemudian rute menuju lokasi, dan aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan selama di sana. Sementara untuk agenda spontan, bukan berarti orang benar-benar pergi tanpa rencana, melainkan itinerary atau planning tripnya dibuat fleksibel berdasarkan situasi di lapangan yang dapat berubah-ubah. Artinya, orang yang suka perjalanan secara spontan bukan berarti orang yang berangkat tanpa persiapan sama sekali. Mereka tetap mencari informasi berdasarkan situasi di lokasi liburan. Ini membuat orang saat liburan sering membuat rencana yang fleksibel tergantung kondisi dan serendipity atau kebetulan yang dapat terjadi di lokasi. Jadi, kalau spontan bukan berarti tanpa rencana, sebenarnya kita sedang ngomongin apa? Ternyata, ada teori atau konsep yang secara spesifik membahas masalah kita satu ini. Namanya adalah planned serendipity. Istilah serendipity muncul untuk menjelaskan fenomena atau kejadian yang tidak disengaja, bahkan tidak disangka-sangka oleh orang. Serendipity atau serendipitas umumnya didefinisikan sebagai penemuan beruntung yang tidak direncanakan. Konsep ini berguna untuk mengeksplorasi dimensi tak terduga dan yang tak direncanakan dari pengalaman sebuah wisata. Konsep ini diperkenalkan dan dikembangkan oleh Mieli, seorang peneliti asal Italia, untuk menjelaskan perilaku wisatawan dalam mencari informasi selama berada di lokasi wisata. Dalam konteks ini, serendipity dipakai untuk menjelaskan antara pengambilan keputusan yang spontan atau situasi di luar rencana ketika melakukan perjalanan liburan. Kayak yang udah disebutin tadi, rencana perjalanan dalam plan serendipity didefinisikan masih sebagai rencana kasar. Secara umum, orang membuat list tempat apa saja yang mau dikunjungi saat sudah sampai di tujuan, tergantung di mana orang itu berada dan seberapa jauh objek wisata tersebut. Aku kasih contoh nih, misalnya lu mau pergi ke Labuan Bajo. Dari rumah, kalian udah tahu mau lihat laut sama Taman Nasional Komodo. Tapi setelah sampai, ketika ketemu orang lokal atau lagi ngulik-ngulik di Google Maps, terus nonton rekomendasi TikTok, terus nonton influencer di Instagram, akhirnya nemuin spot yang oke banget, yang jaraknya nggak nyampe 30 menit dari penginapan. Jadi, rencana kalian yang awalnya ABC berubah jadi ADBC. Perubahan rencana inilah yang menjadi menarik dalam konsep plan serendipity. Nah, kalau kita renungi,
Konsep plan serendipity ini bisa jadi jembatan antara konsep spontanitas dan perencanaan yang kelihatannya berlawanan. Kalau kita tarik kesimpulannya, ternyata rencana dan spontanitas nggak perlu saling menghilangkan atau berlawanan. Rencana itu akan berubah dan muncul berdasarkan keadaan di lokasi. Jadi mungkin, perjalanan ke Jogja kemarin bukan karena rencana yang kita bikin itu sempurna, tapi malah sebaliknya. Kita bikin sefleksibel mungkin dan biarin alur perjalanan yang nentuin. Karena itu, kita masih punya ruang untuk sesuatu yang di luar prediksi kita selama perjalanan. Spontanitas dan planning bukanlah hal yang berlawanan, justru saling melengkapi ketika kita terbuka untuk memberi ruang dengan segala kemungkinan selama perjalanan. Nah, jadi kapan nih agendain jalan-jalan bareng Circle Lo? Thank you yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe dan like video ini. See ya!